Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Ikhtisar Ulumul Hadits karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita sekarang masuk di jenis kedua dari mustalah hadits hasan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Di antara nikmatnya adalah nikmat menuntut ilmu. Dan salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangka pakai bahasa Indo, Masya Allah. Pendahuluannya, mantap, lanjut. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ikhtisar Ulumul Hadits An-Naw'u Tsani Al-Hasanu wa huwa fil ihtijaji bihi kas-sahihi indal jumhuri wa hadha an-naw'u lamma kana wasatan baina as-sahihi wad-dha'ifi fi nadharin nadhir la fi nafsil amri asura at-ta'biru anhu wa dabtuhu ala kathirin min ahli hadhihi as-sina'ati wa dhalika li annahu amrun nisbi syai'un yanqadihu indal hafidh rubbama taksuru ibaratuhu anhu wa qad tajassama katsirun minhum haddahu faqala al-Khattabi huwa ma urifa mahrajuhu washtuhira rijaluhu qala wa alaihi madaru aktaril hadithi wa huwa alladhi yaqbaluhu aktarul ulama'i wa yastamiluhu ammatul fuqaha'i. Baik. Alhamdulillah. Kita lihat yang belum sebutkan sekarang masalah hasan. Hadits hasan secara menurut pandangan dalam artian berhujjah dengannya seperti sahih. Ini penting sekali. Artinya sebagaimana antum berhujjah dengan hadis sahih, hadis hasan juga sama. Antum bisa pakai berhujjah menurut jumhur. Menurut jumhur. Iya. Jenis ini tatkala dia adalah pertengahan antara sahih dan dhaif di pandangan orang-orang yang melihatnya, bukan dilihat dari hakikat perkara ini, karena hakikatnya sama dengan sahih. Cuman ketika kita melihat derajatnya di antara sahih dan dhaif, maka sulit untuk mengungkapkan tentangnya dan menentukan dia atas kebanyakan dari ahli hadis. Demikian itu kan dia adalah perkara nisbi. Kadang ya ada seorang imam bilang ini hadis hasan. Yang lainnya bilang ini hadis sahih. Perkara nisbi dilihat dari orang yang mengucapkannya. Iya. Syai'un yang qadih indal hafidh wa rubbama taksuru ibaratuhu anhu. Sesuatu yang merupakan cacat menurut al-hafidh, ya, menurut penghafal, dan kadang juga ya pendek ibaratnya tentangnya, sehingga kadang menurut mereka itu adalah hadis hasan, sebagian yang mereka mengatakan sahih, bahkan sebagian mengatakan dhaif. Karena sangat sulit kan di antara sahih dan dhaif. Dan telah banyak sekali berselisih dan berbeda-beda kebanyakan dari mereka dalam mengartikannya. Al-Khattab berkata, dia adalah apa yang dikenal tempat keluarnya dan masyhur rijalnya. Ini Al-Khattab ini. Ditahu sumbernya dan rawinya terkenal. Itu dibilang hadis hasan. Iya, itu yang disebut oleh Al-Khattab. Dan berkata, beliau berkata, Ibnu Salah, dan di atasnya lah berputar kebanyakan hadis. Dan dialah yang diterima oleh kebanyakan ulama dan dipakai oleh keumuman fuqaha. Keumuman fuqaha. Saya berkata, Ibnu Katsir, kalau yang diartikan dia adalah ucapannya ma'urifa makhrajuh, apa yang dikenal tempat keluarnya, sumbernya dan masyhur rijalnya, maka hadis sahih juga kan seperti itu. Berarti kan gimana ini? Kan kalau kita ikut ta'rifnya Al-Khattabi, hadis sahih kan juga begitu. Ditahu sumbernya dan terkenal rawinya. Itu komentar dari Al-Hafidz Ibnu Katsir. Iya.
Bahkan wadhaif, bahkan ada hadis dhaif juga begitu. Ditahu tempatnya, terkenal rawinya, cuman terkenal akan dhaifnya, kan begitu. Berarti ini bisa masuk juga hadis dhaif. Iya, wa in kana baqiyatul kalam min tamamil had, kalau ya walaupun sisa pembicaraan itu dari kesempurnaan pengertian, falaysa hada ya alladzi dzakarahu musallam lah, maka yang beliau sebutkan ini tidaklah bisa diterima. Anna aktsarul hadits min qabil hisan, bahwasanya kebanyakan hadits berarti masuk dari jenis hasan. Wala huwa alladzi yaqbaluhu aktsarul fuqaha, ini bukan diterima oleh kebanyakan fuqaha, dan ini tidak diamalkan oleh keumuman fuqaha. Tidak sama, tidak seperti itu. Terus Qala Ibnu Salah Qala Ibnu Salah waruwina an Tirmidzi annahu yuridu bil hasani alla yakuna fi isnadihi may yuttahamu bil kadhibi wa la yakuna haditsan syadzan wa yurwa min ghairi wajhin nahwu dzalik wa hadza idza kana qad ruwiya an Tirmidzi annahu qalahu fa fi ayyi kitabin lahu qala wa aina isnaduhu anhu. Baik. Berkata Ibnu Salah, ini masalah. Berkata Ibnu Salah, diriwayatkan kepada kami dari Tirmidzi bahwasanya yang dia inginkan dengan hasan adalah, kan Imam Tirmidzi paling sering ucapkan itu istilah hadis hasan. Iya. Bahwa yang dia inginkan dengan ucapan dia bilang hasan, yaitu tidak ada pada sanadnya yang dituduh akan dusta, dan hadis itu tidak syadz, dan diriwayatkan juga min ghairi wajhin nahwu dzalik, dari selain satu sisi, berarti dari banyak sisi. Semisal juga dengan itu. Ini kalau telah diriwayatkan dari Tirmidzi bahwasanya dia mengatakannya, di mana kitabnya? Di mana Imam Tirmidzi katakan itu? Itu pertanyaan. Di mana Imam Tirmidzi katakan? Mana sanadnya dari Imam Tirmidzi? Paham kan? Dari mana itu ucapan? Terus Wa in kana fuhima man istilahihi min istilahihi fi kitabihi al-jami falaysa dhalika bisahihin fa innahu yaqulu fi katsirin minal ahadits hadza haditsun hasanun gharibun la na'rifu illa min hadzal wajhi. Baik. Kalau itu dia pahami dari istilah Imam Tirmidzi dalam kitabnya Al-Jami, maka itu tidak benar juga. Karena Imam Tirmidzi juga kadang berkata pada kebanyakan hadis, ini hadis hasan, gharib. Tadi katanya harus masyhur, tapi belum bilang gharib. Gharib itu kan tidak masyhur. Iya, kami tidak mengetahuinya kecuali dari sisi ini. Tak bersamaan dengan itu belum bilang hasan, berarti tidak bisa, tidak pas. Terus Qala Syekh Abu Amr ibn Salahi rahimahullah wa qala ba'dul mutaakhirin al haditsul ladzi fihi dhafun qaribun muhtamalun huwal haditsul hasan wa yasbuhu lil amali bihi. Baik. Ini pengertian lain untuk hadis hasan. Berkata Syekh Abu Amr ibn Salah rahimahullah, sebagian orang belakangan mengatakan hadis hasan itu adalah alladzi fihi dhafun. Hadis ada padanya kelemahan, qarib, kelemahan yang ringan, muhtamalun, yang ya bisa ditutup. Inilah hadis hasan dan soleh untuk diamalkan dengannya. Soleh untuk diamalkan dengannya. Summa qala Syekh wa kullu hadza mustabhimun la yashfil golila wa laysa fi ma dzakarahu Tirmidzi wal Khattabi ma yafsilul hasana anis sahihi wa qad antun nadhara fi dzalika wal bahtha fatanaqaha li wattadaha annal haditsal hasanu qismani ahaduhuma al haditsul ladzi la yahlur rijalu isnadihi min masturin lam tatahaqqaqa ahliyatuhu ghairu annahu laisa mughaffalan katsirul khata'i wala huwa muttahamun bil kadhibi wa yakunu matnul hadithi qad ruwiya mithluhu aw nahwu min wajhin akhar fa yahruju bidzalika an kaunihi syadzan aw munkaron. Baik. Kemudian berkata Syekh, semua ini mustabham, ini menyamarkan, tidak bisa menutup kehausan.
Iya, dan tidak ada padanya apa disebut oleh Tirmidzi dan Al-Khattabi yang memisahkan hadis hasan dengan hadis sahih. Jadi apa yang disebut oleh Tirmidzi dan Imam Al-Khattabi belum bisa kita bedakan ini hasan, ini sahih. Saya, kata beliau, telah memandang dengan saksama dalam hal itu dan membahas sehingga tersaring bagiku dan jelas bagiku bahwa hadis hasan itu terbagi dua sebenarnya. Pertama, hadis yang tidak lepas rijal sanatnya dari mastur yang tertutup keadaannya, yang tidak nyata keahliannya, hanya saja dia bukanlah orang yang lalai atau banyak salahnya. Bukan pula dia adalah orang yang dituduh dengan dusta, sehingga matan hadis kadang diriwayatkan semisalnya, ya, atau serupa dengannya dari sisi yang lain, sehingga dia keluar dari hal itu, dari syad atau mungkar. Karena ada sisi yang lain. Kalau tidak ada sisinya, maka itu dibilang nanti syad atau apa? Mungkar. Thumma qala wa kalamu Tirmidzi ala hadzal qismi yutanazzalu. Qultu la yumkinu tanziluhu lima dzakarnahu anhu. Wallahu a'lam. Kata beliau, kalam Tirmidzi disinilah diturunkan. Ucapannya Tirmidzi disinilah diturunkan. Itu di jenis pertama ini. Di jenis hasan yang pertama ini. Itu tidak lepas rijal sanatnya dari mastur. Cuman tidak salah. Tidak sering salah. Tidak lalai. Ya, tidak juga dituduh dengan dusta. Cuman kata Ibnu Katsir, tidak mungkin kita turunkan ucapan Tirmidzi ke sini. Karena alasan yang kami sebutkan tadi. Tidak ada sanad dari Tirmidzi memang beliau inginkan itu. Terus. Qala al-qismu tsani ay yakuna rawihi minal masyhurina bisidqi wal amanati wa lam yablugh darajata rijalis sahihi fil hifdzi wal itqani wala yu'addu ma yanfaridu bihi munkaron wala yakunul matnu syadzan wala mu'allalan. Qala wa ala hadza yutanazzalu kalamul Khattabi qala walladzi dzakarnahu yajma'u baina kalamaihima. Baik. Kata beliau dia beliau berkata lagi Ibnu Salah, jenis kedua dia rawinya itu hadis hasan, rawinya itu dari masyhur dengan sedek kejujuran dan amanah. Tapi tidak sampai ke derajat rijal sahih dalam hafalan dan mutkinnya. Dan tidak dianggap sebagai apa yang dia bersendiri dengannya mungkar. Tidak pula matanya syad, tidak pula cacat. Dan dia berkata di atas inilah diturunkan ucapannya Al-Khattabi. Jadi dia bagi dua itu tadi. Jenis pertama itulah ucapan Tirmidzi. Jenis kedua itulah ucapan siapa? Al-Khattabi. Cuman beliau berkomentar, ya, qala walladzi dzakarna yajma'u baina kalamaihima, yang kami sebutkan mengumpulkan ucapan keduanya. Terus qala asy-syaikh Abu Amrin la yalzamu min urudil hadithi min turuki mutaaddidatin ka hadithi al-udnani mir ra'si ayyakuna hasanan li anna ad-da'fa yatafawatu faminhu ma la yazulu bil mutaba'ati yakni la yu'athiru kaunuhu tabi'an aw matbu'an ka riwayatil kadzabina wal matrukina wa minhu da'fu yazulu bil mutaba'ati kama idza kana rawihi sayyi al hifdzi aw rawal haditha mursalan fa innal mutaba'ata tanfa'u hina idin wa yurfa'u hadithu an hadidil do'fi ila aujil husni aw istihati. Wallahu a'lam. baik, sampai situ. Berkata Syekh Abu Ammar, tidak harus datangnya hadis dari banyak jalan seperti al-adhan, al-udunan minar ra'as, kedua telinga dari kepala, termasuk dari kepala, mengharuskan hadis itu hasan. Ini faedah ya. Jangan sampai kita dapat, oh ini banyak jalurnya, oh hasan. Tidak selamanya dapat hadis banyak jalurnya langsung kita bilang hasan. Karena ada namanya jalur itu tidak bisa didukung dan tidak bisa mendukung. Kan begitu kan? Iya, makanya perlu ingatkan ini. Karena dhaif itu kan bertingkat-tingkat. Di antaranya ada yang
tidak hilang kedoifannya dengan adanya pendukung, yaitu la yu'athir, tidak mempengaruhi, tidak berpengaruh keberadaan dia sebagai pengikut atau diikuti. Seperti rawinya al-kadzabin. Ini kan kalau dibilang ini rawinya kadzab, sudah, dia tidak bisa dijadikan apa? Tidak bisa dikuatkan dan tidak bisa menguatkan, kan tidak bisa, walaupun banyak. Iya. Dan al-matrukin. Kalau antum dengar ini rawi matruk, sudah, tidak bisa kuat dan tidak bisa menguatkan dan dikuatkan. Iya. Dan diantaranya ada namanya doib yang bisa hilang dengan adanya mutaba'ah. Bisa hilang doibnya dengan adanya siapa? Pengikutnya dan pendukungnya. Sebagaimana kalau rawinya itu jelek hafalannya, atau dia meriwayatkan hadis secara mursal, kemudian fa innal mutaba'ata tanfa'u hina idin. Mutaba'ah itu berguna ketika itu. Jadi tadinya itu doib, kalau karena ada pendukungnya menjadi sahih, menjadi hasan. Tidak sahih. Secara amalan sahih. Tapi secara kedudukan hadis dia hadis apa? Hasan. Iya. Dan diangkat hadis dari posisi doib ke posisi hasan atau ke posisi sahih. Wallahu a'lam. Ini awal. Iya. Nanti masih lanjut lagi, masih panjang ini pembahasan hasan. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.